Oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rebecca dan selamat datang di Ina Product Course atau Ina Course Perdana yang berjudul Strategi Memposisikan Brand di Antara Pesaing dan juga Pelanggan yang akan dipresentasikan nih hari ini oleh Pak Adi Prabowo. Selamat pagi Pak Adi, gimana kabarnya? Halo Rebecca, kabar baik. Oke, kabar baik ya Pak. Oke, jadi Pak Adi ini adalah Head of Marketing Digital and E-commerce di Pharma nih, atau mungkin teman-teman bisa lebih kenal dengan produknya yaitu Betadine. Nah, sebelum dibahas lanjut oleh Pak Adi, kami dari Ina Product ingin mengajak teman-teman untuk follow akun-akun sosial media kami melalui Linktree untuk dapat berita terupdate tentang Ina Course. Dan di saat presentasi, mohon untuk teman-teman untuk tetap mute mic-nya agar tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Oke, kalau begitu teman-teman kita juga mau ingetin kalau ada pertanyaan bisa langsung aja bertanya melalui aplikasi Slido via link kolom chat. Dan jika ada pertanyaan yang mungkin udah ditanyakan oleh teman-teman yang lainnya, terus teman-teman mau tahu jawabannya, bisa langsung aja nih di like pertanyaannya di aplikasinya biar pertanyaan bisa muncul paling atas dan diprioritaskan. Atau mungkin jika teman-teman nggak mau bertanya dari aplikasi Slido, teman-teman bisa langsung aja untuk raise hand, untuk open mic, tapi atau bisa langsung aja juga di kolom chat tulis pertanyaannya. Nanti akan dijawab pertanyaan teman-teman oleh Pak Adi, tapi nanti pertanyaannya akan kami prioritaskan pertanyaan-pertanyaan dari aplikasi Slido. Dan jangan lupa juga untuk mengisi survei pada akhir acara Ina Course pada hari ini untuk mendapatkan sertifikat dari Ina Product. Dan teman-teman juga berkesempatan loh untuk memenangkan giveaway pada pagi hari ini, yaitu berupa tumbler dari Ina Product dengan menjawab kuis terkait webinar yang ada di sesi Ina Course cepat mungkin di aplikasi Slido di pollnya ya teman-teman. Nah, kalau begitu pemenang juga akan diumumkan pada akhir sesi Ina Course, jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Kalau begitu kayaknya tanpa berlama-lama lagi nih, silahkan aja Pak Adi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Rebecca, thank you Ina Product. Jadi aku sebenarnya aku share screen-ku. Oke. Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, thank you Rebecca. Halo, selamat pagi teman-teman. Senang banget nih ada yang semangat untuk belajar kali ya di hari Sabtu weekend di masa PPKM seperti sekarang ini. Oke, aku jadi di kontak sama tim Ina Product untuk mau nggak bantuin untuk sharing marketing untuk teman-teman UMKM di Ina Product. Aku pikir topiknya apa ya yang menarik? Mungkin aku bikin secara general, tapi nanti kita akan fokus ke segmentasi, targeting, dan juga positioning. Jadi kalau teman-teman yang sekarang mau buat produk, mau buat brand, mau buat bisnis, mungkin bisa mulai diaplikasikan. Oke, aku kasih judul ini Understand the Marketing Excellent Approach. Jadi mungkin bukan gabungan antara marketing strategi, bagaimana cara sampai ke implementasinya. Oke, kita mulai ya. Jadi tak kenal maka tak sayang, mungkin aku cerita dulu, this is my background. Jadi saya mulai karir saya itu 2018 di PT Astra Daihatsu Motor, bagian corporate planning.
Jadi background saya itu adalah industrial engineering, teknik industri. Kemudian saya ambil lagi magister management di marketing. Kemudian dari Astra saya pindah ke Nutrifood, saya handle brand Nutrisari. Kemudian saya pindah lagi, jadi dari otomotif pindah ke mass product Nutrisari pada saat itu bersama beberapa brand lainnya seperti ada Hilo, WRP, Tropicana Slim, Element dan sebagainya. Kemudian saya juga pindah lagi ke bisnis lainnya, itu bisnis kosmetik di Revlon, kemudian Heavenly Blush, dan terakhir di healthcare pharmaceutical di Betadine sampai dengan sekarang. Di Betadine sendiri experience-nya cukup cukup menarik, banyak yang bisa di-sharing ke teman-teman, mulai dari bagaimana mengubah brand yang tadinya dilihat sebagai brand yang kuno, kemudian brand yang tradisional, yang seperti lokal brand, untuk bisa dinaikkan dari sisi premiumitasnya, segmen targetnya bisa meningkat, kemudian bisa merubah yang tadinya positioning-nya selalu identik dengan obat luka, kemudian sekarang bisa tiba-tiba heboh dengan ada Betadine obat kumur, Betadine nasal spray, throat spray, dan sebagainya. Jadi journey-nya cukup menarik. Sampai saya juga sempat ada di global team waktu itu untuk develop feminine care kategori untuk beberapa negara seperti Asia Pasifik, kemudian Middle East, Kanada, dan juga Afrika. Oke. Ini aku mengopi dari slide-nya Bapak Hermawan Kartajaya, karena menurut saya sangat mudah untuk dimengerti. Jadi kalau saya cerita tuh marketing itu tuh evolusinya semakin ke sini semakin cepat banget. Jadi ini mudah banget dimengerti. Dulu mungkin angkatannya orang tua kita, pada saat kita kecil, kita selalu dengar mulai dari marketing 1, marketing 1.0, 2.0, 3.0, sampai sekarang 5.0. Bedanya ada di mana? Bedanya itu marketing 1.0 itu pada saat tiba-tiba produknya bisa mass production. Jadi James Watt waktu itu mengeluarkan mesin uap, jadi production-nya bisa mass, jadi product driven. Jadi produk saya bisa apa? Oh, saya punya ini. Jadi produk saya bisa functional benefit banget. Jadi fokus ke kelebihan dari produknya yang dijual. Kemudian mulai berkembang, ada yang namanya customer oriented. Ketika waktu itu sudah mulai ada yang namanya hotline. Kalau teman-teman ingat, terus aduan konsumen. Konsumen adalah raja, itu kan mulai berkembang. Yang tadinya fokusnya ke produknya, kemudian berpindah menjadi fokusnya ke konsumennya. Konsumen adalah raja, konsumen selalu benar. Kemudian berkembang di dunia digital, pada saat itu ada Twitter, ada mulai Facebook, mulai berkembang marketing 3.0 yang menjadi human centric. Jadi koneksi antara brand dengan orang menjadi semakin dekat. Kalian bisa ngobrol sama brandnya lewat Twitter, lewat Instagram, itu kan menjadi hubungan yang sangat dekat antara brand dengan konsumennya. Brandnya berlomba-lomba untuk kalau saya diorangkan menjadi siapa ya? Jadi personifikasi brandnya menjadi kuat. Itu saya ngerasain marketing 3.0 itu ketika 2010-2011 mulai berkembang marketing 3.0, kemudian banyak iklan-iklan yang menunjukkan sisi human centric-nya. Jadi dibuat menyentuh, kemudian emosional mulai muncul dari setiap materi promosi yang dihasilkan. Kemudian berkembang lagi digital new consumer experience. Itu sekitar 2015-2016 ketika muncul banyak forum, sharing, produk rating, muncul e-commerce. Jadi konsumennya itu bisa memberikan rating terhadap produk-produknya. Kemudian mulai berkembang lagi, ada artificial intelligence sampai ke marketing 5. Nah, marketing 5 ini masih terus diraba-raba seperti apa sih bentuknya, tapi kalau melihat development dari artificial intelligence, mungkin itu bisa menjadi salah satu hint. Karena kalau misalnya kita nonton Netflix aja gitu misalnya ya, dia kan sudah mulai direkomendasikan sesuai dengan interest-nya kita, film apa.
Kemudian kalau kita mulai ada programmatic advertising yang bisa nebak kalau kita mau lagi buka tiket ke Bali, mungkin udah muncul tuh traveling tips pada saat di Bali. Jadi sudah mulai muncul kolaborasi antara artificial intelligence dengan strategi marketing. Jadi kalau ngelihat makin ke sini makin cepat perkembangannya. Dari marketing 3.0 sampai 5.0 itu less than 10 tahun. Jadi berkembangnya sangat cepat. Jadi mungkin teman-teman bagaimana kalau mau terus berkembang harus bisa cope dengan segala perubahan. Jadi jangan enjoying yang sekarang aja deh, nggak usah ngikutin perkembangan zaman, karena akan ketinggalan, karena perubahannya akan jadi sangat cepat. Kalau kita ngomongin generasi juga mulai berubah nih. Mulai dari baby boomers, Gen X, Gen Y, seperti saya, yang ngerasain antara experience tanpa internet dan dengan internet. Kemudian ada lagi Gen Z, yang first digital native, sampai ada generasi Alpha, yang dari lahir itu udah ada teknologi dan internet. Nah, sekarang mungkin sebenarnya Gen Z sama Gen Alpha ini yang menjadi influence untuk orang-orang generasi sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau target marketnya Gen X, mungkin cara kita berkomunikasi bisa ke anaknya, ke Gen Z atau ke Gen Alpha, sehingga mereka bisa memberikan influencing kepada orang tuanya. Nah, perubahan-perubahan itu juga ditunjukkan dengan perubahan-perubahan digital lifestyle. Jadi online shopping mulai tumbuh. Kemarin saya baru lihat datanya, online shopping Indonesia 2020 itu jumlahnya 32 miliar US dollar. 32 miliar US dollar atau setara dengan 19% dari total retail bisnis. Jadi growing-nya udah tinggi banget gitu loh. Kalau compare sama negara-negara lain seperti Amerika itu sekitar 28% online. Jadi Indonesia udah mulai ke arah sana. Kemudian food delivery. Dulu kita maunya pesen terus ambil sendiri, tapi sekarang dengan berkembangnya ada ojek online dan sebagainya, food delivery semakin berkembang. Kemudian digital banking, sekarang buka tabungan aja nggak harus ke bank, nggak harus punya bukunya. Jadi sudah mulai berkembang ke arah situ. Electronic wallet, ada lagi online meeting. Dulu mungkin sebelum pandemik orang-orang, aduh malas banget online meeting gitu kan. Tapi sekarang semua orang dipaksa. Jadi behavior-nya itu shifting sangat cepat. Online learning, telehealth selama pandemik sangat berkembang, jadi banyak orang yang mungkin nggak safe untuk pergi ke rumah sakit atau ke dokter, jadi mereka merasa oke, telehealth aja deh, telemedicine. Home service, online gaming, sampai online workout. Semua perubahan ini tuh sangat cepat terjadi. Jadi selama pandemik, tiba-tiba semua orang diharuskan untuk merubah lifestyle-nya. Jadi itu berhubungan dengan behavior. Jadi kita juga harus cope dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ini tadi yang ngomongin tentang marketing 5.0. New technology sama new customers experience. Ada juga yang saya sempat dengar satu advertising yang dibuat sama BMW. Dia itu menggunakan artificial intelligence untuk membuat sebuah storyline iklan. Jadi dulu kalau kita ngomongin ide kan adanya di orang gitu kan. Ide, kreativitas. Nah, si BMW ini tuh bisa membuat sebuah iklan dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Nanti mungkin teman-teman kalau penasaran bisa dicari di YouTube karena ada contoh iklannya si BMW. Oke, ini sedikit background tentang what happen now. Jadi perkembangan teknologi itu merubah cara kita membuat sebuah produk, cara kita berkomunikasi dengan pelanggan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen kita untuk memilih sebuah produk. Oke, makanya, tapi yang namanya approach itu, prinsip itu, experience saya tidak pernah berubah. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan perubahan zaman dan teknologinya. Nah, ini approach yang saya buat, ada 6 prinsip yang harus dikuasai kalau kita mau buat sebuah brand, atau mau membuat sebuah marketing strategi, atau membuat sebuah bisnis. Ada 6. Oh, cuma 6. 6 ini prosesnya banyak banget.
Tapi at least teman-teman ngerti ada 6 prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah deep customer and market insight. Yang kedua adalah dynamic competitive strategies. Yang ketiga adalah sustainable advantage. Yang keempat adalah clear dan focus choice. Yang kelima adalah excellence in execution, karena strategi saja kalau tanpa eksekusi yang baik akan menjadi sebuah paper base aja. Yang keenam adalah tracking result-nya. Result kan nggak harus, result itu ada lagging indicator sama ada leading indicator. Jadi salesnya saya maunya penjualan, uang. Tapi untuk menuju penjualan itu kan banyak caranya. Nah, itu yang kita coba untuk tracking terus, sehingga teman-teman tahu mana yang harus diimprove, mana yang tidak works, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang harus diimprove. Oke, aku cerita satu-satu ya. Kita kalau ngomongin tentang deep customer and market insight, yang pertama teman-teman harus tahu dulu marketnya teman-teman mau siapa, behavior-nya apa. Orang yang tinggal di Jakarta sama orang yang tinggal di Jogja sama orang yang tinggal di Makassar sama di Manado mungkin berbeda. Contoh, di Manado itu orang sukanya minum es jeruk, di Makassar itu sukanya minum teh. Jadi itu behavior yang sudah kecipta, yang harus teman-teman ngerti. Kemudian apalagi ya, orang yang di Jakarta mungkin suka banget hidup di metropolitan, kerjanya di mall, udah mulai kerjanya di kafe, mejanya bisa dibuat single-single. Tapi kalau yang di daerah-daerah mungkin ke kafe itu untuk ngumpul sama teman-temannya, jadi yang dibutuhkan mejanya lebih besar. Kemudian itu adalah beberapa insight-insight yang harus teman-teman mengerti. Termasuk mengerti market definition-nya apa, bagaimana cara melihatnya, besarnya seperti apa. Jangan sampai masuk ke sebuah market yang ternyata marketnya kecil, atau marketnya sudah terlalu banyak kompetitornya. Nah, itu harus mengerti konsumennya itu siapa, seperti apa behavior-nya, apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka, dia nonton, dia dapat informasi dari mana, itu kita harus sangat mengerti. Yang kedua, dynamic and competitive strategies. Teman-teman harus mengerti dinamika perkembangan dari sebuah kompetisi itu seperti apa. Perubahannya seperti apa. Sehingga teman-teman bisa set competitive strategies-nya apa. Jadi teman-teman punya strength point yang bisa menjadi competitive strategies atau competitive advantage dari bisnis atau produk yang kita punya. Yang ketiga adalah sustainable advantage. Kan tadi udah mikir nih competitive advantage-nya apa. Udah mulai dipikir sustainable-nya apa ya? Setelah ini next-nya apa ya? Setelah ini next-nya apa ya? Jadi panjang. Udah dipikir untuk long term. Apa yang menjadi competitive advantage-nya. Yang keempat, clear and focus choice. Fokus mau ada di bisnis apa. Jangan hari ini ke A, ke B, ke C. Fokus sehingga sustainable advantage-nya bisa terus berjalan. Oke, 1 tahun pertama saya fokusnya di sini. 2 tahun berikutnya saya fokusnya ke sini. 3 tahun berikutnya fokusnya kemana. Contoh, ketika saya bekerja di tempat saya bekerja sekarang, kita itu men-take over brand Betadine dari partner lokal. Jadi Betadine itu sebelumnya bertahun-tahun dikerjakan oleh perusahaan lokal. Baru di-take over sama company tempat saya bekerja, kemudian udah mulai dipikirin long term-nya. Oke, Betadine itu terlalu kuat sebagai obat luka. Obat lukanya itu Betadine udah own market share-nya 95%. Udah nggak bisa dikemana-manain lagi kan. Obat luka ya obat luka. Gitu. Kemudian kita harus mulai mengembangkan strateginya. Oke, tahun pertama saya expand ke kategori feminine care. Tahun berikutnya saya expand ke kategori mulut dan tenggorokan. Tahun berikutnya saya fokus ke kategori yang lain. Itu sudah dimulai
sudah dibuat journey-nya mau seperti apa dan bagaimana untuk masuk ke kategori yang baru. Jadi clear competitive advantage-nya apa, sustainable advantage-nya apa, fokusnya mau kemana, dikerjain dulu. Nggak bisa saya langsung ngerjain semuanya, karena fokusnya akan menjadi bercabang-cabang. Yang kelima, excellence in execution. Apa yang sudah kita buat strateginya, harus dipastikan eksekusinya itu excellence. Jadi bagaimana kita men-trackingnya. Misalnya, kalau teman-teman buatnya UMKM jualannya di online. Excellence in execution meaning bisa mulai dari, packagingnya harus rapi, delivery-nya harus cepat, performance chat kita harus bagus, rating store-nya harus bagus, kemudian konsumennya harus mau untuk sharing apa yang dia dapat di kolom komentarnya si official stores. Jadi itu yang terus di tracking sehingga prosesnya bisa end to end, mulai dari strateginya mau grow di e-commerce sampai ke implementasinya. Yang keenam, jangan lupa tracking result-nya. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, di tracking terus sehingga teman-teman tahu kalau pada saat naik karena apa, turun karena apa. Jadi itu adalah cara saya untuk tahu nih performance bisnisnya akan kemana. Pada saya turunnya 10%, tapi kompetitor turunnya 50%. Oh, mungkin ada sesuatu nih yang saya punya sehingga drop-nya saya nggak sebesar kompetitor. Jadi kita harus tahu, harus selalu di tracking. Nah, itu adalah 6 prinsip yang so far sih menurut saya tidak pernah berubah. Just metodenya aja yang berubah-berubah terus. Nah, di sini ada di bawah ini tuh banyak pilihan-pilihan tools yang dapat digunakan. Mulai dari bagaimana kita membuat sebuah market definition, leverage point, priority segment, brand vision, positioning yang akan kita bahas hari ini, atau value proposition, ada marketing mix, ada matrix, dan sebagainya. Jadi ini adalah tools, tapi prinsipnya tidak pernah berubah. Tools banyak berkembang. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang banyak startup yang menggunakan Canvas Business kan, itu yang banyak digunakan. Itu adalah salah satu tools yang dapat digunakan. Tapi konsepnya sama. Ada konsepnya itu di 6 prinsip ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya teman-teman mendapatkan a sustained competitive advantage in marketing excellence. Jadi dengan mengerti ini semua, teman-teman bisa membuat sebuah strategi yang cukup kuat. Tadi kita kalau ngomongin ada yang inputs, ada yang outputs. Jadi kalau ngomongin teman-teman harus tahu market definition-nya, bisa dibuat brand vision-nya apa, leverage point-nya apa, kompetisinya seperti apa, sehingga memberikan input untuk menentukan segmentasi dan target market. Setelah kita menentukan segmentasi dan target market, teman-teman bisa melanjutkan dengan membuat sebuah positioning. Positioning itu bentuknya bisa diferensiasi, terus kemudian bisa apa yang membedakan produk atau bisnis teman-teman dengan bisnis kompetitor, kemudian value proposition-nya apa, dilanjutkan dengan marketing mix, matrix, dan sebagainya. Nanti kita bahas detailnya setelah ini. Nah, kemudian berikutnya, tadi setelah kita harus tahu 6 prinsip dari marketing approach. Terus kemudian teman-teman tahu mana yang menjadi input, informasi input, mana yang menjadi output. Nah, ada juga nih, teman-teman harus tahu produk life cycle-nya apa. Mungkin kalau apakah ada yang di bagian introductions, apakah growing, apakah produknya sudah mature, apa declining. Kalau teman-teman mau bikin bisnis baru, udah pasti di bagian introduction. Tapi kalau teman-teman mewarisi sebuah bisnis dari orang tua, mungkin harus diketahui dulu, apakah bisnisnya masih growing, apakah sudah mature, stagnan, ya gitu-gitu aja, nggak growing, tapi nggak turun, ada aja yang beli, ada loyal user-nya. Mungkin itu di maturity. Tapi kalau sudah decline, teman-teman harus sudah sadar, makin lama salesnya makin turun nih, apa yang harus saya lakukan? Karena masing-masing produk life cycle ini, strateginya akan berbeda-beda. Jadi harus tahu produk life cycle-nya ada di mana. Termasuk ketika teman-teman baru membuat sebuah produk baru, harus aware
bahwa brandnya kita, produknya kita itu ada produk life cycle-nya. Ada introduction, ada growing, maturity, sama declining. Nah, panjangnya berapa lama? Tergantung brandnya masing-masing. Tergantung produknya, tergantung strateginya. Yang ideal adalah growing terus. Tapi kalau saya ngelihat setahunan belakang ini tuh banyak produk-produk lokal yang fasenya cepat banget. Jadi kalau teman-teman recall setahun yang lalu pada saat awal-awal pandemi itu tiba-tiba banyak banget UMKM lokal yang buat hand sanitizer, yang buat personal care, yang buat parfum tuh introduction-nya cepat. Terus kemudian sekarang nyari di Tokopedia, tokonya udah nggak aktif. Lebih dari 30 hari, udah produknya udah tidak tersedia, out of stock, dan sebagainya. Jadi, oke, berarti life cycle-nya turunnya cepat banget. Gitu. Itu yang harus kita jagain untuk selalu life cycle-nya ada di grow terus. Nah, bagaimana untuk menjaga produknya agar terus growing? Ini teman-teman tinggal ingat namanya marketing mix. Marketing mix itu kan ada 4P. Produk, pricing, place, promotion. Produk intinya bikin produk yang bagus. Produk yang bagus seperti apa? Tergantung target marketnya. Apakah target marketnya expect sesuatu yang berbeda? Apakah dia expect sesuatu yang lebih murah? Apakah dia expect sesuatu yang lebih bagus dan lebih murah? Jadi itu kan strategi sebuah brand. Nggak harus brand itu selalu saya ingin berbeda. Enggak, bisa aja amati, tiru, modifikasi. Itu kan balik lagi ke strategi perusahaan dan strategi teman-teman. Produk. Yang kedua, price. Setting price-nya bagaimana? Apakah mau lebih murah? Apakah mau lebih mahal? Tapi jangan lupa, untuk membuat price itu, teman-teman harus tahu komponen-komponennya apa aja. Sehingga jangan sampai produknya rugi. Berapa banyak keuntungan yang teman-teman mau dapat dari sebuah produk. Nggak bisa, mau untung, ya. Orang pasti mau untungnya sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana kita setting price tuh ada komponen-komponennya. Komponen produk, komponen packaging, komponen proses, komponen operational expense. Jadi teman-teman sudah harus hitung mau berapa. Dilihat nanti pada saat, wah untungnya nggak bisa gede nih. Kalau untungnya nggak bisa gede, teman-teman harus bawa produk saya benar-benar harus berbeda sama kompetisinya. Harus punya sesuatu hal yang lebih sehingga orang mau berpindah menjadi penggunanya brand kita. Kemudian promotion, bagaimana cara kita mempromosikan, dan place, bagaimana didistribusikannya. Mungkin sekarang tahap pertama hanya masuk di online. Pada saat sudah mulai stagnan, teman-teman expand. Oh, saya mau masukin ke toko kelontong. Mulai tambah penetrasinya ke toko kelontong. Setelah di toko kelontong stagnan lagi, oh saya masukin deh Alfamart, Indomaret. Sudah mulai stagnan lagi, oh saya mau impor deh. Gitu. Jadi teman-teman punya strategi life cycle produk tadi. Oke. Nah tadi kita balik lagi ke yang awal ya. Jadi kita ngomongin market definition. Market definition-nya itu teman-teman tentuin dulu mau apa. Fokus dulu ke sebuah market tertentu. Jadi di-define dulu marketnya mau apa. Jadi kalau kita ngomongin market definition itu, kalau kita ngitung, market Indonesia itu ada 280 juta orang. Kalau kita mau fokus, oke, saya maunya fokus ke perempuan aja deh, barang saya. Perempuannya itu kan sekitar 50-an%, 50-51%. Jadi 140 juta orang. 140 juta orang. Saya mau yang beli itu usianya di atas 15, 20 tahun deh. Orang udah lulus SMA, udah lulus kuliah. Jadi sudah bekerja, punya penghasilan sendiri. Itu sekitar 60-an%. Gitu kan. 60-an%. Jadi 21 tahun sampai ke 55 tahun itu mungkin ada di sekitar 60%. Dihitung lagi tuh. Nah, dari itu namanya potential market. Jadi dari total potensial, total population masuk ke potential market. Dari situ dihitung lagi. Kalau teman-teman punya produknya misalnya kosmetik, ada yang namanya available market. Artinya dia sudah menggunakan kosmetik. Oh, saya mau fokus ke orang yang
udah pakai kosmetik aja deh, biar dia pindah-pindah aja gitu. Itu namanya available market. Jadi pasti kan lebih kecil lagi marketnya, tapi fokus kerjain yang itu dulu. Karena kalau teman-teman ngomongin potential market sama available market, cara berkomunikasinya berbeda. Potential market itu lebih besar, jumlahnya lebih banyak, ngecer ada di mana-mana, scattered banget. Tapi kalau available market, fokus adanya. Oh, dia orang yang, kalau kosmetik mungkin, oh dia belanjanya ke Watsons, oh dia belanjanya ke store Matahari yang kosmetik, dia perginya ke toko kosmetik. Jadi fokus, itu available market adanya di situ. Jadi teman-teman tahu marketnya besarnya berapa. Pastiin market itu ada value-nya. Nanti kalau udah mulai tadi stagnan, mulai lagi tuh, oh saya mau growing, saya gedein deh market saya. Ini kalau ini contohnya adalah misalnya, oke, contohnya paling gampang yang udah saya yakin adalah si betadine tadi. Stagnan nih marketnya si obat luka, wah stagnan banget nih marketnya. Oh saya expand deh, saya mulai pindah ke market berikutnya. Market berikutnya saya masuk ke kategori feminine wash, jadi mulai pindah, mulai bikin market baru. Nah, kalau tadi ngomongin contohnya market feminine wash ya. Tadi total populasinya Indonesia ada 280 juta orang. Potensial marketnya, oke, perempuan yang sudah menstruasi, artinya sudah menstruasi sampai dengan usia aktif. Jadi sekitar 14 tahun sampai dengan 55 tahun. Itu potensial marketnya. Perempuan usia sekian sampai dengan sekian. Available marketnya, kan perempuan di Indonesia ada yang pakai feminine wash, ada yang enggak. Gitu kan. Oh, saya fokus ke yang sudah pakai feminine wash aja deh. Gitu. Jadi, pasti angkanya akan lebih kecil lagi. Tapi saya fokus ke situ, sehingga saya hanya men-switching dari orang yang tadinya tidak pakainya produk kompetitor untuk pindah ke produknya si betadine. Itu adalah contoh bagaimana kita membuat sebuah market definitions. Atau contoh lain, misalnya teman-teman punya mau buat restoran. Restorannya adalah di food court. Food court-nya food court perkantoran. Artinya kan available market-nya adalah orang-orang yang berkantor di gedung tersebut. Itu adalah available market. Tapi kalau misalnya teman-teman punya ruko di daerah Tanjung Duren, berarti available market-nya adalah, wah, saya mau targetin orang-orang yang suka ke daerah Tanjung Duren gitu kan. Jadi itu kan marketnya jadi bisa lebih luas lagi. Nanti kalau Tanjung Durennya udah mulai stagnan nih, oh saya mulai kenalin deh produk saya ke orang-orang yang tinggalnya di daerah Citra Garden dan sebagainya. Jadi makin lama makin luas marketnya. Itu contohnya. Oke. Setelah kita menentukan dari sisi market definition-nya, kita dapat menentukan segmennya. Segmennya mau apa? Tadi misalnya. Segmen itu bisa dibagi berdasarkan ini. Geographic segmentation, demographic, behavior, atau psychographic. Geographic berdasarkan lokasinya. Saya mau orang yang tinggal di Indonesia aja. Saya mau orang yang di Asia Pasifik. Atau misalnya saya mau di Jawa Bali aja. Saya mau di Jakarta, di daerah mana, itu berdasarkan segmentasi. Jadi teman-teman bagi dulu. Segmennya berdasarkan geografik. Nanti targetnya, oke, targetnya adalah spesifiknya. Misalnya tadi berdasarkan geografik ya, targetnya adalah yang tinggal di daerah Tanjung Duren aja. Gitu. Kemudian ada lagi demografik. Demografik bisa ngomongin dari age, gender, education level, occupation, sampai dengan tadi ada usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, itu ditentuin dulu. Kalau age, gender, nanti di targetnya kita ngomongin usianya mau berapa, gendernya mau apa. Behavior segmentation, dilihat behaviornya apa yang mau teman-teman tuju. Bisa juga berdasarkan psikografik. Nggak harus semua, bisa dipilih segmennya mau berdasarkan apa. Setelah kita menentukan segmennya, baru kita bisa masuk ke targetingnya. Jadi kalau tadi segmennya berdasarkan usia ya, target. Jadi kan segmen berdasarkan usia, targetnya berdasarkan berapa yang mau dituju. Oh, usianya 21 tahun ke atas.
Tadi segmennya berdasarkan jenis kelamin. Oke, targetnya saya fokus ke market laki-laki saja. Atau misalnya tadi berdasarkan behavior atau occupation. Targetnya adalah ibu rumah tangga. Misalnya, itu kan bagaimana teman-teman menentukan segmen dan target. Nah, pada saat teman-teman menentukan segmen dan target, pastikan size-nya cukup besar untuk teman-teman bisa mendapatkan profit. Yang kedua, berikutnya adalah reachability. Jadi teman-teman tahu bagaimana cara mentargetkan orang itu. Bagaimana cara mereach orang itu. Setelah teman-teman tahu segmennya apa, targetnya apa. Clear ya? Jadi harus tahu size-nya berapa besar. Pastikan bahwa dengan size tersebut, teman-teman, oke, saya bisa mendapatkan sebuah profit kalau semuanya sudah beli versus dengan investment yang sudah dikeluarkan. Yang ketiga adalah reachability. Jadi kita tahu bagaimana cara kita reach orang-orang tersebut. Nah, jadi dari market definitions kita dapat menentukan segmentation dan juga targeting sehingga kita bisa mengerti nih mindset-nya mereka apa dan bagaimana cara kita mengakses mereka. Ya, jadi setelah kita tahu apa segmennya dan siapa targetnya, kita harus tahu mindset-nya dia apa dan bagaimana cara kita mereach mereka, caranya bagaimana. Karena dengan begini kita dapat mendapatkan message yang relevan dan juga cara yang paling efisien untuk ketemu dengan mereka. Jadi makanya kita harus tahu tadi segmennya apa, targetnya apa. Nah, ini adalah recap-nya. Jadi segmentation, targeting, dan positioning. Nah, sekarang kita ngomongin tentang positioning. Positioning itu apa sih? In simple, positioning itu adalah bagaimana teman-teman mau memposisikan produk di mata konsumen. Positioning tidak harus berbeda dengan kompetitornya. Ada yang punya idealisme bahwa saya kalau mau bikin produk itu harus yang benar-benar beda dari kompetitor. Enaknya adalah orang langsung lihat, ada apa nih sesuatu yang baru. Tapi untuk mengedukasi orang, untuk mengenalkan orang sesuatu yang baru, itu prosesnya panjang. Effort-nya juga besar. Tapi keren, produk gue beda nih dari yang lain. Atau positioning adalah sama, gue mirip-miripin aja nih sama market yang besar. Tujuannya apa? Biar orang gampang ngelihatnya, ada satu lagi nih saingan, tinggal di-compare mana yang lebih bagus. Jadi orang bisa pindah. Atau di-compare, yang lebih murah aja deh, pindah. Itu kan kalau kita ngomongin market sabun gitu ya, akhirnya kan positioning-nya akan di-influence dari harga. Orang akan prefer harga yang, gue cari yang lebih murah aja deh. Atau misalnya produk-produk yang adanya di Alfamart sama Indomaret. Gitu. Atau bahkan di Tokopedia, di Shopee gitu. Orang kan akan gampang compare. Produk A harganya segini, produk B harganya segini. Bahkan produk yang sama bisa harganya berbeda di toko-toko yang berbeda. Nanti kan mereka tinggal reach. Termasuk kalau teman-teman usahanya adalah, saya jadi reseller aja deh. Jadi toko gitu. Usahanya saya adalah toko. Teman-teman juga harus punya positioning-nya. Positioning-nya apakah? Misalnya toko saya jualan semua produk yang harganya lebih murah dibanding, selalu paling murah. Atau packaging-nya selalu paling bagus. Atau saya punya customer service yang selalu paling gercep nanganin pertanyaan konsumen atau keluhan konsumen. Jadi itu adalah positioning yang dapat desain. Nah, tipe-tipe positioning macam-macam. Saya rangkum ada 5. Jadi mulai dari bisa ngomongin tentang atribut atau benefit. Jadi ngomongin produk saya ini fungsinya apa. Bisa mulai dari situ. Atau atribut bisa jadi dari sisi packaging-nya lebih praktis, packaging-nya lebih hygiene, atau kemudian rasanya lebih enak, dan sebagainya. Atau dari sisi pricing,
Jadi pricing-nya bisa dibuat jauh lebih mahal. Pada saat jauh lebih mahal, kita harus bisa memberikan benefit dan atribut yang berbeda, dan juga kualitas yang lebih baik. Atau misalnya lebih murah. Jadi lebih murah kan bisa jadi dari size kita kecilin, kompetitornya 1 liter, wah 1 liter kegedean nih, mendingan saya jualan yang 750 mili deh, tapi harganya jauh lebih murah. Gitu. Jadi kan itu menjadi sebuah positioning yang berbeda. Kemudian bisa juga dari kualitas. Jadi kualitasnya di set jauh lebih baik dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Atau bagaimana cara penggunaannya, gitu kan? Cara penggunaannya yang yang memanjakan konsumen sehingga lebih mudah atau lebih spesifik, gitu. Sehingga konsumen-konsumen ini akan berpikir bahwa produk kita ini jauh lebih baik dibandingkan produk kompetitornya. Tujuannya adalah nah, benefit-benefit apa aja nih kalau kita punya positioning yang strong. Jadi kita bisa create tadi kompetitif strong competitive advantage. Jadi kuat pembedanya kita apa. Kemudian clear target marketnya apa. Kalau tadi kalau ngomongin misalnya positioning saya dari sisi quality sama price gitu, yang lebih murah gitu ya. Kan clear target marketnya. Oh, saya yang lebih low aja deh. Kamu edukasi market yang lebih upper, saya yang lebih low aja gitu. Kompetitornya edukasi yang lebih up, saya ngambilin market-market yang lebih murah. Kemudian lebih mudah dalam proses pengambilan keputusan ketika kita punya positioning yang clear. Kemudian bisa connect sama consumer needs-nya. Ini balik lagi ke prinsip yang pertama. Kita tahu market insight-nya apa, consumer insight-nya apa. Jadi kita bisa connect nih antara positioning kita dan juga needs dari konsumen. Nah, tadi bagaimana kita mendetermine sebuah positioning kita itu kuat apa enggak. Tadi kita harus relevan dengan marketnya kita. Bagaimana cara kita mengukur? Kita harus tahu konsumennya kita siapa, sehingga kita tahu nih relevan nggak positioning saya dengan target marketnya saya. Differentiation, berbeda nggak? Berbedanya signifikan berbeda nggak? Itu yang harus kalau punya akan menjadi strong positioning. Terus kemudian delivery, yakin nggak kalau positioning itu tidak dibuat-buat, tapi benar-benar bisa terdeliver. Dan juga communication yang terakhir. Jadi bagaimana cara kita menyampaikannya itu dapat tersampaikan. Terdeliver kan dapat dirasakan sama konsumennya, communication dapat disampaikan sehingga konsumennya nangkep. Itu adalah bagaimana cara kita memposisikan, bisa tahu nih, positioning dari kita cukup strong apa enggak. Yang terakhir adalah bagaimana steps dari sebuah positioning. Tadi, defining target marketnya siapa. Balik lagi kan, tadi defining target marketnya siapa. Kalian harus tahu behavior-nya dia seperti apa. Yang kedua, understand the target market current perception of your brand and competitive brand. Tahu behavior-nya apa, mindset-nya apa. Jadi kita tahu nih mau memposisikan brand kita sebagai apa. Kemudian defining your brand differentiation, bedanya apa. Kan? Ensuring the positioning materials are communicating effectively. Dapat dikomunikasikan positioning-nya. Dan yang terakhir adalah ini, tracking and monitor your brand position. Jadi balik lagi ke tadi prinsip nomor 6, tracking result. Jadi kita bisa tes nih pada saat kita udah punya konsumennya udah punya 1000. Misalnya produk saya adalah kopi misalnya, homemade coffee, homemade iced coffee. Saya memposisikan sebagai kopinya yang kopi susu dengan gula aren yang tidak terlalu manis dan kopinya tidak terlalu asam. Misalnya positioning saya adalah itu. Kemudian setelah saya punya base loyal customers misalnya 100, 150, saya tes aja.
Menurut kamu benar nggak kopinya saya itu, mereka setuju nggak dengan positioning statement yang sudah kamu set? Kalau misalnya banyak orang yang enggak, menurut saya biasa aja, nggak ada bedanya. Artinya teman-teman harus cari angle yang berbeda untuk bisa menyampaikan positioning tersebut. Gitu. Ada banyak brand yang positioningnya berubah-berubah karena testing positioning pertama, oh kayaknya nggak works nih, oh saya ganti deh. Kemudian banyak perubahan-perubahan yang terus dilakukan. Jadi positioning apakah boleh dirubah? Boleh. Balik lagi tadi ke target market itu siapa, behavior-nya seperti apa. Jadi bisa terus diubah, cari yang pas. Setelah dapat yang pas, baru teman-teman bisa mulai leverage sampai lebih panjang. Jadi tahu tadi cycle brand-nya mau seperti apa. Nah, ini beberapa contoh possible dari positioning. Mau menawarkan lebih premium atau less premium. Kemudian dari value, harganya lebih mahal atau lebih murah. Atau misalnya memberikan paket yang lebih besar atau lebih kecil. Terus kemudian bisa juga ngomongin tentang tradisional. Jadi, yang lebih tradisional atau versus yang ini lebih inovatif. Kemudian berhubungan dengan lifestyle, jadi positioning-nya disetting dengan what happen now. Jadi sesuai dengan lifestyle yang sedang terjadi. Atau problem solver. Jadi ini yang banyak brand-brand pengen punya. Jadi saya ini adalah sebuah problem solver. Nah, nanti saya kasih contoh, ada produk yang pernah saya buat, strategi dari positioning adalah problem solver. Atau misalnya easy to use dari sisi cara pemakaian, lebih bagus, lebih stylish, packagingnya lebih bagus, desainnya lebih bagus, itu juga menjadi sebuah bisa menjadi sebuah strong positioning. Atau misalnya performance, bisa memberikan hasil yang lebih cepat, bisa memberikan hasil yang lebih berasa, dan sebagainya. Ini ada biggest and largest juga bisa digunakan dari sisi size. Nah, ini contoh beberapa positioning dari kendaraan-kendaraan. Jadi kalau misalnya teman-teman aware, mungkin kalau kita ngomongin ada yang high quality sama high price. Dia baginya aksisnya itu quality sama price. Mercy mungkin yang memberikan kualitas paling tinggi dengan harga tinggi juga. Tapi ada beberapa kendaraan yang juga, oh saya juga mau kok memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang lebih affordable. Mulai sekarang kan mulai banyak. Atau misalnya Toyota. Toyota pun satu brand, positioningnya banyak. Jadi mulai dari misalnya Toyota Alphard, positioningnya adalah mungkin luxury family car. Atau misalnya ada juga Toyota Camry, yang lebih untuk eksekutif positioningnya. Kemudian ada Toyota apa lagi? Toyota Kijang, untuk new family, untuk keluarga muda, yang berbeda dengan Alphard, mungkin lebih premium, tapi yang Kijang Innova untuk yang lebih keluarga muda, keluarga manajer muda, bisnis muda, dan sebagainya. Ada juga yang lebih turun lagi, ada Toyota Avanza, ada Toyota Agya, mungkin yang first jobber, untuk yang baru punya uang pertama kali. Itu kan bagaimana cara Toyota bisa merich seluruh untuk segmen yang lebih luas. Jadi udah bagi tuh segmen-segmennya seperti apa. Ini adalah beberapa contoh positioning-nya. Atau juga misalnya Tesla. Tesla memposisikan sebagai innovative technology car. Jadi dia inspirasinya dari Tony Stark. Gitu. Jadi pengennya orang-orang yang punya uang, sukses, kemudian suka cobain hal baru. Gitu. Jadi positioning-nya ke arah situ. Atau kita ngomongin tentang Starbucks, bagaimana dia memposisikannya, memberikan the best coffee, finest milk use, tempatnya bersih, terus kemudian masuk ke sekarang ke penggunaan tidak menggunakan plastik, 100% recycled paper use, dan sebagainya. Jadi itu bagaimana dia memposisikan brandnya. Atau misalnya sepatu, ada Adidas, ada Nike gitu kan. Dulu kalau Nike kita ngomongin, kalau Adidas kan clear, ada Adidas yang performance, yang olahraga, ada yang lebih lifestyle, lebih fashion, kemudian ada Adidas yang kerjasama sama beberapa selebriti gitu. Dia udah bagi tuh mana yang
mana yang support performance, mana yang support fashion. Kalau Nike kan agak bingung, semuanya dijadiin satu kan. Tapi kayaknya sekarang dia sudah mulai memisah-misahkan mana yang performance, mana yang fashion. Atau misalnya Apple. Jadi Apple punya strong positioning yang sangat kuat untuk penggunanya. Kita akan sangat dengan mudah membedakan usernya Apple sama usernya Android. Gampang banget dibedain. Gitu. Itu strong positioning kalau menurut saya. Nah, ini adalah contoh produk yang saya buat. Positioningnya amati tiru modifikasi. Jadi kalau ngelihat dulu hand sanitizer itu banyak. Terus saya lihat behavior-nya, oh orang-orang udah mulai nih pakainya ada semprot buat meja, orang disemprot, semprot paket yang datang, pakai gel dan sebagainya. Hand sanitizer. Jadi bawaannya oh banyak banget. Orang pakai hand sanitizer, tangannya jadi kering atau bau alkoholnya terlalu menyengat. Oke, jadi saya mendengar semua keluhan-keluhannya konsumen. Oke deh, yuk kita buat multi-purpose hand sanitizer yang bisa digunakan buat tangan, buat benda, buat helm, buat toilet seat, buat toilet flush kalau teman-teman keluar, buat paket kalau baru terima paket, buat semprot helmnya ojek online kalau mau naik ojek online gitu kan. Jadi bisa digunakan. Nggak terlalu besar, orang biar bisa dikantongin. Oke, berarti size-nya bisa 100 mili, bisa 60 mili, bisa 75 mili. Kalau 100 mili nggak bisa dibawa ke pesawat, oke, berarti kita buatnya di bawah 100 mili aja. Kemudian baunya terlalu menyengat, yuk kita cari bagaimana formulanya bisa membuat bau alkoholnya tidak terlalu menyengat. Ternyata alkohol itu hubungannya sama mist-nya dari si cairan tersebut sama dari waktunya gitu. Jadi berarti saya cari spray-nya yang mist-nya lebih soft dibandingkan spray-spray yang lain. Kemudian ada lagi keluhan kulitnya kering. Oke, berarti bagaimana cara membuat agar kulitnya tidak kering? Oke, ditambahin deh si castor oil atau vitamin E sehingga membuat tangannya tidak kering. Jadi positioning-nya benar-benar memposisikan si hand sanitizer ini untuk mempermudah konsumen dalam menggunakan. Jadi tidak perlu bawa banyak, produknya pun dapat menjawab problem-problem yang dirasakan. Jadi ini beberapa contoh. Atau misalnya tadi si betadine tadi di repositioning. Jadi kalau kita melihat grafik produk life cycle-nya mungkin udah mulai stagnan, turun enggak, naik juga enggak karena terlalu strong di obat luka. Oke deh, yuk kita ubah persepsinya dari obat luka menjadi antiseptik sehingga produknya bisa di-expand mulai dari untuk pembersih kewanitaan, terus ke tenggorokan, hidung dan tenggorokan, kemudian ada sampai ke sabun. Jadi marketnya bisa grow-nya bisa lebih banyak lagi karena kategorinya jadi nggak cuma di satu kategori tersebut. Nah, in recap tadi teman-teman yang penting tahu prinsipnya apa, ada 6. Deep Customer and Market Insight, kenalin konsumennya sekenal mungkin. Kayak kita lagi mau PDKT sama orang, kita bisa nebak nih. Oh, dia kayaknya sukanya ini. Oh, dia nontonnya acara ini. Oh, kayaknya dia kalau influencers follow-nya siapa. Oh, kalau dia belanjanya di mana. Kita harus tahu. Bagaimana cara tahu? Kenalin. Bagaimana cara kenalin? Banyak caranya. Bisa stalking, bisa ajak ngobrol. Itu kan cara kita untuk mengetahui siapa konsumen kita. Kemudian yang kedua dan ketiga, dynamic and competitive strategies serta sustainable advantage. Tadi setelah kita tahu market insight-nya siapa, tentuin segmentasinya, targetnya, sama positioning-nya. Mau jadi seperti apa? Mau masuk ke segmen yang mana? Mau masuk ke target siapa? Positioning-nya apa? Sehingga teman-teman udah bisa planning sustainable advantage-nya seperti apa. Clear. Fokus mau ngerjain yang mana dulu. Jangan scatter, pindah-pindah sehingga nggak fokus mau ngerjain yang mana.
Yang kelima adalah excellent in execution. Jadi eksekusinya harus pas, harus perfect, harus di tracking. Semuanya di tracking. Mana aja yang bisa di tracking untuk memberikan result. Yang keenam adalah tracking result. Jadi di tracking result-nya terus-terusan. Sehingga teman-teman tahu nih historinya atau performance-nya ada di mana. Ya, ini tadi adalah kalau kita ngomongin tadi inputnya apa, outputnya apa, sehingga bisa menghasilkan sebuah strategi yang strong. Gitu, Rebecca.